dan resultan medan magnet. Oke, kamera roll on ya. Arah dan resultan medan magnet pada suatu titik dari dua buah kawat lurus berarus. Ya. Jadi ini analisis ya, analisis tidak hitungan, kira-kira gini. Jadi ada dua. Nomor satu dulu ya, nomor satu. Kira-kira gini. Jadi ada kawat lurus berarus ada dua gitu ya. Ada I1 kanan, ada I2 ya, kawat lurus berarus tegak lurus seperti ini. Kemudian saya punya titik, katakan ini titik A, ini titik B gitu kan. Di sini titik C, di sini titik D. Nah, kamu akan diminta mengurutkan di mana letak titik yang medan magnetnya paling besar. Ya, yang mana titik yang kekuatan medan magnetnya atau resultan medan magnetnya paling besar. Nah, berarti kalau seperti itu maka kita harus analisis masing-masing titik ya. Medan magnet di masing-masing titik dari dua kawat ini. Kita mulai dari A. Ini nggak bakal Bapak bawa semua ya, hanya contohnya saja, nanti kamu tinggal pelajari lagi. Nah, sekarang Bapak tanya di titik A nih. Medan magnet B1 ya, Bapak kasih bulatan dulu. Untuk B1 nanti diisi cross apa dot gitu kan ya. Ini B1, B2 juga di titik A gitu ya. Nah, B1 titik A cross apa dot? Bapak mau nanya siapa nih ya? Yang enggak ini, yang enggak respon kita kick aja lah. Hanan duluan ya. Yang respon dulu ya. Hanan? B1 kemana, Nan? I-nya tuh jempol. I-nya I1. I-nya jempol. I Ya, jempol kalau berarti kawat lurus, ke kita ya, Pak. ya betul. Berarti dot apa cross tuh kalau ke kita menuju pengamat? Cross. Menuju pengamat. Kalau cross menjauhi pengamat, kalau dot Oh, dot mendekati berarti. dot ya. Jangan ketukar nih, bahaya nih ketukar cross sama dot nanti kalau salah arah ya, vektor ditentukan oleh arah ya. Kalau salah ya udah, hitungan kamu nanti selanjutnya salah. Oke, dot ya Hanan ya, menuju pembaca itu dot, menjauhi pembaca cross. Ya, Pak. Nah, sekarang B2 nih masih Hanan nih, masih dicecar nih Hanan. B2 Nan, berarti cross apa dot Nan? Dari kawat 2 yang arahnya ke atas. Titik A-nya di sebelah kirinya. Mana Nan? Oke, kayak tangan kanan ya, ibu jari arah I, 4 jari arah medan magnetnya. Nah, Masih mana Nan? dot. Masih dot. Dot ya. Sehingga nanti B di titik A ini adalah jumlah. B1 tambah B2. Gitu ya. Nanti dengan cara yang sama, ya, di B nanti kamu harus tentukan B1-nya kemana di titik B, ya, B2-nya kemana. Ya, B1 nanti berarti dot juga kan? Dot juga. B2 ini kemana nih? Nan, kemana nih B2 nih? Dari kawat 2, tapi sekarang B itu di sebelah kanan kawat 2. Mana? Nan? Kalau sebelah kirinya dot, di sebelah kanannya cross gitu aja, Nan. Pak. Oke? Ya, Pak. Ya udah berarti medan magnet di titik B itu adalah selisih karena yang satu dot satu cross gitu kan. B1 min B2. Nah, sekarang saya tanya kalau demikian nih baru 2 titik dulu ya. Berarti kalau kita bandingkan antara B di titik A resultannya dengan B di titik B, ini lebih besar mana? Nan. A. Besar A apa besar B? Besar A karena di sana adalah digabung di jumlah gitu kan. Kalau ini selisih ya, ini kemungkinan akan lebih kecil. Gitu ya. Nah, nanti selanjutnya di titik C, titik D juga seperti itu. Dianalisis nanti mana yang paling besar medan magnetnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Yang mau nanya silakan langsung nih, jangan ragu-ragu. Ini nih bukan kisi-kisi atau inilah apa namanya, PAC kayak gini lah pokoknya, nggak bakal jauh ya. Ada pertanyaan? Jadi gunakan kaidah tangan kanan ya, besar medannya dan kaidah tangan kanan untuk menentukan
arah medan magnet. Gitu ya, kamu menganalisis di sini. Ada ya? Lanjut. Nomor 2. Analisis persamaan F sama dengan B, Q kali V kali sin theta. Nah, jadi nanti dinyatakan beberapa kalimat pernyataan gitu kan. Nah, kita diminta memilih pernyataan yang tepat, kira-kira gitu ya. 1, 2, 3, 4 itu biasanya kan. Mana yang tepat? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti pernyataan-pernyataan itu berkaitan dengan persamaan ini gitu maksudnya ya. Jadi kamu menganalisis persamaan ini, kamu bandingkan dengan pernyataan yang ada, nanti tepat atau salah gitu ya. Contohnya misalkan gini ya. Berarti kalau ada persamaan F sama dengan B Q V kali sin theta, maka F itu gaya Lorentz-nya sebanding dengan besar medan magnet. Kan gitu ya. Atau gaya magnetnya sebanding juga dengan besar muatan Q. Atau gaya magnetnya sebanding dengan kecepatannya V. Gitu ya. Kemudian gaya magnet ini sebanding dengan nilai sinus theta. Nah, theta di sini sudut antara apa nih? Siapa yang masih ingat? Hati-hati di sini nih. Biasanya yang tricky itu di sini ya. Tetanya sudut antara apa dengan apa nih? Kalau B ada dengan V gambar, ya, Pak? ya sudut antara B dan V. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau diketahui gambar, ada gambar, disajikan gambar misalkan, sudutnya bukan antara B dan V, harus cari dulu sudut antara B dan V. Gitu ya. Ini makanya seputar persamaan gaya magnet ya, gaya magnet yang terjadi pada muatan yang bergerak pada medan magnet ini ya. Gaya Lorentz pada muatan. Kemudian jangan lupa nanti jenis muatan. Ini gayanya sebanding dengan muatan. Tapi jenis muatan nanti menentukan arah medan magnetnya. Ya. Kalau muatannya positif gimana nih? Arah medan magnetnya gimana? Apa bedanya dengan yang negatif? Siapa mau jawab? Gimana? Apa bedanya? Kalau muatan positif bagaimana? Kalau muatan negatif bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya muatan Ya. positif, biasa pakai kaidah tangan kanan. Kalau misalnya yang muatan negatif kayak tangan kiri, gitu Ya. nah gitu. Kalau negatif, gampangnya pakai aja tangan kiri gitu kan. Ibu jari arah kecepatan gitu ya, Rehan. Kemudian 4 jari arah apa, Rehan? Arah B-nya, Pak. Arah B-nya. Nah, keluar telapak tangan arah gaya magnetnya. Kalau muatan positif pakai tangan kanan, kalau muatan negatif pakai aja tangan kiri. Gitu ya. Oke. Ya, dah, nomor 2. Lanjut. Ketiga, menentukan ya, menentukan besar dan arah gaya magnet pada muatan yang bergerak pada yang tegak lurus medan magnet. Nah, ini menghitung ya. Kalau menentukan itu menghitung berarti ya. Jadi ini gambar kalau ini. Gambarnya standar yang sering kita latihan di kelas nih kayak gini. Jadi ada muatan nih, misalkan muatannya negatif, taruhlah negatif. Dia memasuki ruangan yang memiliki medan magnet homogen di seluruh bagiannya gini ya. Arah kecepatannya misalkan Bapak kasih contohnya. Kecepatannya ke kanan nih. Arah kecepatannya V. Muatannya negatif ya. Jenis muatannya negatif. Nah, ditanya besar dan arahnya. Besar dan arah berarti menghitung dan menentukan arahnya kemana nih. Arah gaya magnetnya. Berarti untuk menghitung besarnya ya BQV. Gitu ya. Kenapa nggak ada sin-nya? Karena di sini antara V dengan B, B-nya ini kan masuk bidang ya. Berarti antara B dan V adalah tegak lurus. V tegak lurus B. Sehingga nilai sinus tetanya adalah 1. Jadi sini nggak usah ditulis lagi. Ya, jadi untuk kasus yang V tegak lurus dengan B, ya udah BQV aja. Oke, nanti bisa dihitung kan. Nah, arahnya nih gimana nih? Siapa bisa jawab? Gantian. Apa? Tere nih, cecar nih Tere nih.
Tere, nah Tere. Iya, Pak. Nah, ini Tere di gambar yang B-nya cross nih. V-nya ke kanan, muatannya negatif. Mana arah gaya Lorentz-nya? Ke bawah, Pak. Ke bawah, good. Ya, pakai tangan kiri, F-nya adalah ke bawah. Udah gitu doang kan, gampang kan? Pokoknya mah, seingat Bapak tuh Bapak bikin soal paling baik ya inilah. Gampang-gampang lah, bener. Gampang lah dikasih ya. Yang bisa yang dasar-dasar ya, nggak usah yang rumit-rumit ya, bisa lah. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Gitu ya, clear ya, 3. Gampang lah. Paling nanti yang beda ya gambarnya paling ya mungkin dot Bapak kasih, mungkin muatannya positif gitu kan. Tapi seperti itu kira-kira. Kemudian nomor 4, menentukan letak titik yang kuat gaya magnetnya adalah 0. Ya, jadi ada gambar nanti diberikan kawat ya. Jadi gaya magnet pada kawat, pada 2 kawat lurus berarus. Nah, ini contohnya ada kawat pertama arah arusnya ke atas, kawat kedua arah arusnya ke bawah. Jadi ceritanya kita punya kawat ketiga gitu kan. Kita punya kawat ketiga nih contohnya nih. Kawat 3. Nah, ini ingin kita tempatkan di ruangan yang ada I1 I2-nya ini. Diletakkan di mana supaya gaya magnetnya adalah 0. Diletakkan di mana? Gitu kan. Jadi kita mau tempatkan di sini, apa di sini, apa di sini, apa di sini. Oke, arah arusnya berlawanan. Nah, yang Bapak tanya pertama adalah sebelah mana nih? Di sebelah kiri, di tengah, atau di kanan? Si kawat 3 ini harus ditempatkan. I1 Bapak berikan ya. Karena nanti menentukan ya. I1 misalkan 1 ampere nih. 1 ampere, I2 2 ampere. Maaf di sini agak berisik. Kita kerja begini ya benar aja. Kita kerja sampai malam-malam loh orang lain. Kenapa? Siapa bisa jawab? Jadi kalau I1-nya 1 ampere arahnya ke atas, I2 2 ampere arahnya ke bawah. Kawat ketiga mau ditempatkan di mana nih? Supaya gaya magnetnya, resultan gaya magnetnya adalah 0. Di mana? Di kiri, tengah, atau di kanan? Siapa bisa jawab? Gimana? Bapak tuh dekat-dekat mic ini jadi ngezoom ya, jidatnya kilap. Bapak tunjuk aja lah kalau nggak ada jawab ya. Naila, ini ada yang di display Bapak aja nih ya. Naila Syahira, monitor Naila. Naila, iya Naila udah buka mic, ayo dijawab. Di sebelah kiri, tengah atau kanan? Naila, where are you? Arah arusnya berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah. I1-nya lebih kecil, 1 ampere, I2-nya 2 ampere. Naila. Di kiri, Pak. Iya, good. Kiri ya. Tuh, pokoknya sebenarnya itu udah IPA 8 tuh udah siap ulangan, Pak. Ulangan sekarang aja lah, siap lah. Jadi Bapak hapus dulu nih. Jadi kawat 3 ada di sebelah kiri. Yaitu kuncinya ya. Kuncinya adalah lebih dekat ke arus yang kecil gitu ya. Ini mirip dengan yang waktu kasus di muatan gitu ya di bab 2, muatan plus min. Kalau plus min itu nggak mungkin di tengah. Jadi di sini kasus ini kalau arah arus berlawanan nggak mungkin di tengah. Ya. Nah, kemudian kita misalkan jaraknya sekarang ini X. Ya. Kemudian jarak dari kawat kedua adalah berarti misalkan ini D, saya kasih D, nanti ada angkanya nanti itu kan. D plus X. Ya, ini I3. Udah ininya bocor ya, AC-nya bocor, dapur bocor, ini tumpul lagi apa di situ di Banapaan. Gitu ya. Jadi kalau kita gambar arah gayanya pada kawat 3 ini, dia tarik menarik dengan I1 di I3 kan searah, berarti tarik menarik. Ya, ini saya tulis F1 F31. F31 gaya pada kawat 3 akibat kawat 1. Arahnya sama-sama ke atas, kalau searah tarik menarik. Ya, jangan lupa. Kemudian pada kawat ketiga dengan kawat kedua interaksinya adalah berlawanan arah maka tolak menolak. Jadi si kawat 3 ditolak oleh kawat kedua. Jadi F32 arahnya ke kiri.
Nah, berarti dua vektor ke kanan dan ke kiri memungkinkan menjadi 0. Gitu ya, makanya di kiri. Terus harus dekat dengan arus yang kecil, ya, supaya nanti bisa menyeimbangkan. Kalau di sebelah kanan nggak mungkin, gitu ya. Gitu, jadi nanti prinsipnya kalau gayanya 0, berarti kan resultannya itu adalah 0. Resultannya apa? Resultan di kau 3 ya. Bisik banget di sini. F31 dikurangi F32 sama dengan 0, kan gitu ya. Resultan di kau 3 kan berarti berlawanan arah, berarti harus 0. Berarti F31 sama dengan F32. Nah, nanti F-nya itu berarti gaya pada dua kawat lurus. Ya, kalau misalkan F31 berarti nanti mu 0 kali I1 kali I3 kali L-nya per 2 pi A. A-nya dari jarak dari 1 ke 3. Gitu ya. Nanti F32-nya berarti mu 0 kali I2 kali I3 kali L per 2 pi A23. Oke? Ada pertanyaan? Sebelum ditanya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ngerti Pak, saya siap ulangan hari ini Pak. Oke, lanjut ya. 5. Menentukan besar dan arah medan magnet di pusat kawat melingkar. Ada beberapa kawat melingkar. Nah, ini contohnya gini, sebelah kiri aja ya. Ambil sebelah kiri, contohnya. Jadi ada 2 kawat. Ada beberapa kawat sih di sini, tapi Bapak ambil contoh 2 kawat. Ini kawat pertama, kawat melingkar ya. Kemudian ini kawat kedua. Nah, gini. Nah, misalkan diberikan arah arusnya, katakan kawat yang luar ini kita namakan kawat pertama I1. Kemudian kawat yang kedua I2, arahnya sama nih ceritanya. Gini ya. Ini susunan kawat yang pertama. Pada gambar yang kedua, hitam. Pada gambar yang kedua nanti belum jadi. Yang kedua sama, tapi nanti arahnya dibedakan. Yang ketiga juga sama, arahnya dibedakan. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, kalau yang kedua, ini gambar 1, ya, ini gambar 1 nih, ini gambar 2. Sekarang nih I1-nya sama, tapi I2-nya saya balik. Nah, gambar yang ketiga, ini I1-nya saya balik, I2-nya masih sana. Ini. Nah, sekarang coba dianalisis. Medan magnet siapa yang paling besar? Atau urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. B terbesar, diurutkan ya, ke B terkecil. Jadi gitu, jadi diurutkan. Mana B paling besar dari 3 gambar ini, atau 4 gambar atau 5 gambar gitu ya, nanti ya tergantung. Jadi prinsipnya arah gaya menganalisis besar dan arah medan magnet pada kawat melingkar, pada pusat kawat melingkar. Gitu ya. Jadi ditanya tuh di sini nih, di pusatnya nih, di P, titik P gitu ya. Ini di pusatnya, ini titik P gitu ya. Jadi ditanya tuh titik B di titik P terbesar, sampai di B di titik P terkecil tuh. Coba yang terbesar, yang gampang kan yang terbesar dulu kan? Yang terbesar mana? 1, 2, atau 3? Siapa bisa jawab? 1, Pak. 1 terbesar. B1 itu terbesar. Kenapa? Karena kalau kita analisis arah B-nya di titik P, berarti cross apa dot? Tadi jawab sama Raihan ya? Iya, Pak. Raihan, kemana Han? B1, B2 di titik P di gambar 1. Cross, Pak. Cross ya? Iya. Cross, B1, B2 juga cross. Jadi dua-duanya searah, maka di jumlah pasti paling besar. Nah, berarti yang gambar 2, berarti yang 1 cross, yang 1 dot, betul nggak? Iya, Pak. Ya. B1-nya cross, B2-nya dot. Berarti gambar ketiga gimana? Nan. Kok Nan sih? Raihan. Yang B2-nya cross, yang B1-nya dot. Nah, sekarang Bapak tanya nih. Berarti antara gambar 2 dan gambar 3,
medan magnet resultan medan magnetnya yang lebih besar 2 atau 3? Itu harus tergantung nilai I-nya bukan, Pak? I-nya nanti dianggap sama. Jadi I-nya nih Bapak tambahkan ya. Jadi I-nya tuh nanti tuh gambar itu jadi maksudnya ini I, ini sama I, ini juga I. Jadi I-nya tuh apa namanya? Homogen lah ya, sama. Gitu. I-nya sama. Nah, kan kalau jaraknya atau jari-jarinya kan beda tuh udah kelihatan dari gambarnya, ya kan? Nah, berarti coba B2 sama B3 siapa yang lebih besar? Maksudnya kalau misalnya I-nya sama terus jari-jarinya sama kan apa B di 2 sama di 3 kan sama, tapi kan arahnya doang yang beda, Pak. Iya, betul. Bukannya gitu ya, Pak? Ini sama, betul lah, betul Han. Jadi ini untuk gambar 2, gambar 3 ini arahnya beda, tapi kalau dihitung ini sama nih. Ya kan, cuma tukaran apa namanya? Tukaran arah aja besarnya. Ya. Nah, jadi ini nulisnya B1 lebih besar daripada B2, tapi B2 sama dengan B3. Gitu ya. Gitu ya, Ryan ya. Untuk yang lain juga. Tapi nanti hati-hati. Maksudnya nanti bisa aja nanti ada 3 lingkaran kayak gini kan. Tuh gini gitu ya. Jadi ini contoh nih, Bapak kasih contoh dua gambar. Gitu. Oke? Ada pertanyaan dari yang lain? Nggak ada ya? Nanti mah ada 3 lah, ada 3 kawat nih. Kasih aja lah bocoran. Bocoran atau narocok ya kan? 3 ya nanti ya. Kamu analisis. Kemudian nomor 6. Menentukan besar dan arah gaya magnet pada sebuah muatan yang dipengaruhi medan magnet yang berasal dari kawat lurus berarus. Coba kita baca ya. Ulang. Menentukan besar dan arah medan magnet pada sebuah muatan yang dipengaruhi medan magnet yang berasal dari kawat lurus berarus. Jadi ada kawat, ada muatan. Berapa gaya magnetnya? Jadi kalau digambarkan gini kira-kira. Kita gambar kawat dulu nih, sebelah kiri ya. Kita gambar kawat berarus, katakanlah arusnya ke atas. I-nya. Kemudian ada muatan bergerak di sekitar kawat itu. Misalkan Bapak ambil contoh nih muatan positif deh. Muatan ini Q. Ya, muatan Q. Kemudian dia bergerak, Bapak kasih misalkan arah geraknya, contoh gitu ya. Dia gerak ke bawah. Arah kecepatannya. V. Kecepatannya, arah geraknya. Gini. Nah, yang ditanyakan adalah besar dan arah. Jadi besarnya berapa? Hitung dan arahnya kemana? Gitu ya. Nah, berarti untuk menghitung sekarang arahnya dulu deh, arahnya nih. Berarti arahnya ini gaya magnet pada muatan ini ke mana? Siapa yang bisa jawab nih? Gantian ya, Bapak panggil ya. Rama nih. Rama Raihan. Rama. Iya, Pak. Rama, iya. Oke. Rama mana? Jadi Bapak tanya dulu sebelum menentukan F-nya, tentukan dulu arah B-nya ya. Jadi urutannya arah medan magnet dari kawat yang ke atas ini, arusnya ke atas kemana Ram? Di titik di muatan ini, di sebelah kanan. Cross apa dot Ram? Kayaknya plus deh, Pak. Plus maksudnya? Cross maksudnya? Cross, iya cross, sorry. Cross ya. Arah I-nya ke atas, medan magnet di sebelah kanan adalah arahnya cross. Keadaan kanan ya Ram ya? Iya, Pak. Nah sekarang keadaan kanan yang kedua. Jadi ini 2 kali keadaan kanan ya. Yang pertama tadi untuk menentukan B-nya ini rupanya cross di sebelah kanan di mana si muatan ini berada. Nah sekarang dengan keadaan kanan juga, tapi untuk menentukan arah F ya, ada B-nya cross, ada arah geraknya ke bawah. Ya, berarti kemana Ram? Arah gaya magnetnya Ram? Berarti karena ngadep ke bawah, berarti jadinya itu gunakan keadaan kanan Ram. Jadi kalau ibu jari kan arah V, kemudian 4 jari arah B, keluar telapak tangan arah F, ya. Iya.
Nah, kemana jadinya? Dia ngarah ke F bukan, Pak? Ke kanan. Gimana? Ke Ngarah ke kanan. Ya, betul. Oke. IPA 8 udah siap semua nih ulangan lah. Sekarang aja Pak ulangan Pak. Gimana sebaiknya saya kesini? F, kanan ya. V-nya ke bawah, B-nya cross, F-nya ke kanan. Nanti besarnya ya berarti kan BQ V ya, BQ V ya. Nah, tapi B-nya kamu cari dulu. Karena ini dari kawat lurus berarti mu 0 kali I per 2 pi A. Nah, A-nya apa? A-nya itu jarak dari sini ke sini. Ini jarak A. Ya. Jarak dari kawatnya ke titik yang ditanyakan. Jadi ya, ini kalau dari ini dari urutannya ini sedang lah ya, kategori yang sedang lah ya. Karena kita pakai 2 rumus, kita pakai 2 kali arah kaidatan kanan gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang lebih kompleks dibanding yang lain. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi 2 kali kaidatan kanan, 2 kali menghitung 2 persamaan ini. Ini video nih. Nggak ada ya? Lanjut ya. 7. Menentukan besar dan arah gaya magnet pada sebuah kawat lurus berarus yang dipengaruhi medan magnet. Menentukan besar dan arah gaya magnet pada sebuah kawat lurus berarus yang dipengaruhi medan magnet. Oh, yang Bill ya. Jadi inilah gampang nih. Jadi ada ruangan. Ya, nomor 7 ya. Nomor 7. Ada ruangan, katakanlah ada medan magnetnya arahnya cross gitu kan. Arahnya cross. Kemudian ini B-nya ya. Kemudian ada kawat, misalkan Bapak gambar, misalkan arah kawatnya misalkan ini deh, berarus ya. B-nya cross. Nah, besarnya berarti gimana persamaannya? Arah gayanya, gaya magnetnya pada kawat ini. Gaya magnet. F-nya gimana? Ini ada panjangnya ini L gitu kan. Ini ada arusnya I, ada kekuatan magnet di ruangan itu B. Gimana menghitung besarnya persamaan gimana? Fatihah dulu, Fatihah Alwi. Ini yang ada di display Bapak, Fatihah. Fatihah, monitor. Fatihah. Fatihah Alwi. Fatihah. Wah, ini korban pertama di gig nih. Fatihah. Nur Anggraini deh, Nur. Nur Anggraini, tapi bukan Nur Puji ya. Nur Anggraini. Nur, suara Bapak terdengar, Nur. Ya. Tadi ngobrol juga. Nur Anggraini. Yang ulang tahun bawa ke sana. Fatia deh, Fatia Rahma. Yang mobil yang ganjil aja ya, mobil air soalnya gitu. Fatia Rahma. Ya, itu ya. Fatia, jangan langsung tutup lagi ya, tuh buka aja. Gimana persamaannya? Ada B, ada I, ada L. Menghitung F-nya gimana ya? Persamaannya aja. Fatia. Gimana Fatia? B kali Fatia. BI kali apa Fatia? Hah? Yang kenceng dong suaranya. Belum sarapan ya? B I ya, kali sin. Ya. Theta adalah sudut antara apa dengan apa? Fatia? B sama P. Ya, B sama I dan Hah? Kedengeran nih suara kamu deh, bener deh. I dan B ya. I dan B. Nah, masih Fatia nih, dicecar Fatia. Jadi persamaan nanti bil sin theta ya. Tetanya di sini berarti 90 derajat ya. I-nya ke atas, B-nya masuk bidang 90 derajat. Berarti hanya bil saja gitu kan, sin 90-nya 1. Nah, yang Bapak tanya, kemana arah F-nya, Fatia? Gunakan kaidatan kanan, arah gaya Lorentz pada kawat lurus ini kemana? Kiri, Pak. Ke? Kiri. Kiri ya. Tapi lemes banget sih suaranya sih.
Bapak mendengarnya kecil gitu ya. Oke, efek kiri ya. Udah gitu bil sin theta kaidah tangan kanan udah gitu doang. Oke, ada pertanyaan? Fathia Halbi ada pertanyaan Fathia Halbi. Fathia sama siapa tadi itu? Fathia Halbi sama iya, argumen pertama nih. Tega Bapak sih menurut. 7. Berapa sekarang? 8 ya? 8. 8. Menentukan besar flux magnet pada sebuah bidang. Nah, jadi gini. Ini menghitung ya, menghitung. Jadi diketahui ini ada luas penampang, misalnya ada bidang nih. Bidang yang mungkin persegi panjang gitu ya. Ah, ini kelebihan kan. Pokoknya bidang lah ini ya. Ini ada bidang nih, luas penampangnya nanti A. Kemudian kan nanti ada garis normalnya ya. Garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang. Ini garis normalnya N. Kemudian diketahui misalkan ada medan magnet yang mengenai si bidang ini dengan arah misalkan. Misalkan Bapak ambil misalkan gini nih arahnya nih. Ini arah B-nya nih. Kemudian diketahui sudutnya adalah yang ini. Sudut antara bidang dengan apa namanya? Dengan bidang dengan arah B, arah medan magnet adalah 30 derajat. Nah, berarti bagaimana menghitung besar fluxnya? Flux magnetik ya, flux magnetik yang ada di bidang tersebut. Gimana? Persamaannya Bapak nanya Meisya. Meisya Hafid. Iya, Pak. Meisya. Ya, Meisya gimana? Persamaan untuk ini ada B, ini ada A, terus ada sudutnya. Berarti untuk flux gimana? C sama dengan Yang mana, Pak? yang ini. Flux, rumus flux. Ini sebelah kiri. B kali A kali sin theta bukan, Pak? Cos. Cos Cos theta. kali Ya, A kali sin theta. ya, nah tetanya tapi di mana? Tetanya itu atau yang mana? Meisya. Yang 30. Theta theta adalah sudut antara garis normal dengan arah medan magnet. Meisya. Yang 60. Ya, jadi theta itu yang ini. Jadi hati-hati nanti ada jebakan gitu ya. Maksudnya Oh, kalau kamu BA cos theta, oh sudutnya 30 diketahui Pak, langsung cos 30. Nah, itu nanti salah. Ya, jadi theta itu adalah sudut antara B dengan N cos theta. Kalau kamu tadi bilang sin 30 sih bisa saja sebenarnya. Gitu ya. Karena itu sebenarnya cos ini kan muncul dari kita komponenkan si B ini, kita ambil yang mengenai bidang gitu ya, tegak lurus mengenai bidang. Kalau pakai sudut 30 ya sin 30 bisa saja. Tapi biasanya yang kita berikan kan di kelas yang Bapak ajarkan kan ini dengan memahami bahwa theta adalah sudut antara N dengan B gitu. Oke ya, jadi pakai ini aja tapi tetanya yang jangan bukan yang ini. Kayak gitu kira-kira ya. Ya udah nanti tinggal menghitung berapa. Jangan lupa luas penampangnya dijadikan satuan SI ya, meter persegi. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya. Lanjut ya. Pokoknya ini bukan ini mah bukan pembahasan, ini mah bocoran nih, banjiran gitu ya. Bukan bocoran, banjiran ya. 9. Menentukan besar GGL induksi dari perubahan flux yang disajikan dalam persamaan C dalam fungsi T. Ya. Nah, jika diketahui dalam persamaan C dalam fungsi T, contohnya misalkan gini. Contoh misalkan Bapak punya persamaan C dalam fungsi T, misalkan 2T kuadrat plus 2T min 1. Misalkan ya, persamaannya gini. Nah, ini persamaan C dalam fungsi T. Nah, berarti kalau ditanyakan, misalkan ditanya itu apa sih? Ditanya itu berapa GGL-nya pada waktu T sama dengan 1 second misalkan. Nah, berarti ini adalah konsep sesaat. Kalau ditanya saat T 1 second, ini konsep sesaat. Sesaat. Berarti kalau sesaat ini berarti delta T-nya mendekati 0. Berarti ini menggunakan konsep limit.
Kalau limit kita berarti pakai derivasi turunan ya. Jadi nanti caranya kalau diketahui persamaan seperti ini, kamu turunkan dulu turunan pertama dari persamaan si terhadap t. Jadi menyelesaikannya itu GGL itu sama dengan min n kali turunan pertama dari dc per dt. Ya, nah kalau bicara turunan nih, saya yakin kamu udah hatam semua nih, apalagi ya gampang ini, gak ada yang lebih susah Pak diturunkan ya Pak. Ya. Coba Bapak tanya dulu, turunan dari persamaan itu dc per dt-nya jadi apa? Siapa mau jawab? Ada yang mau jawab atau Bapak tunjuk? Siapa nih? Siapa 4T jawab nih? plus 2, Pak. Raihan. Oke. 4T plus 2. Sekarang nih apa namanya? Man of the match ya Raihan berarti ini, man of the match. Ya, 4T plus 2. Nah, karena ditanya T-nya pas 1 second, masukkan T-nya 1 second, berarti nilai dc per dt-nya adalah, masukkan jadi 4 kali 1 plus 2, langsung 6 ya. 6. Udah, nanti tinggal GGL-nya ya, tinggal dihitung menggunakan min n, nanti ya bentuk apa namanya? Jumlah lilitan nanti diketahui lah pastilah. Gitu ya. Jadi tinggal masukkan nanti dc per dt-nya untuk t 1 second 6 kali n-nya, apakah misalkan 10 ya kali 10, kalau 100 ya kali 100 lilitan. Gitu ya. Jadi yang dalam bentuk persamaan itu pakai ditanya saat waktu tertentu, berarti sesaat limit turunan. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Lanjut. 10. Menganalisis grafik sinusoidal sebuah generator dan perubahan besarnya terhadap bentuk grafik. Kita baca lagi deh, menganalisis grafik sinusoidal sebuah generator dan perubahan besarnya terhadap bentuk grafik. Nah, jadi kalau Bapak gambar grafik misalkan E sama dengan E maksimum kali sin omega T, ya persamaan untuk generator gini ya. E sama dengan E maksimum sin omega T, maka kalau digambar grafik sinusoidalnya kan kira-kira gitu. Ini GGL-nya, ini T-nya gitu ya. Bentuknya sinusoidal. Kalau gambar Bapak jelek jangan diketawain ya. Nah, gambarnya manual. Kira-kira gini. Nah, nilai maksimumnya, nilai amplitude-nya adalah nilai EM-nya, nilai GGL maksimumnya. Gitu kan. Nah, di sini berarti periodenya nih. T ya, satu gelombang ya. Satu puncak, satu bukit, satu lembah berarti kan satu periode. Gitu ya. Sampai sini berarti kalau ditunjukkan waktu misalkan di sini 2 milisecond. Oh, berarti periodenya 2 milisecond misalkan gitu ya. Misalkan 2 ms di sini. Berarti ini 2 milisecond. Gitu ya, periodenya misalkan. Nah, maksud nomor 10 ini nanti dari besaran ini, misalkan di generator itu kan yang mempengaruhi ada 4 variabel. Kalau ditulis persamaannya kan yang lengkap kan bawaan asin kan ya. Jadi B kali A kali omega kali N kali sin omega T. Ini ya persamaan lengkap untuk generator kan ini. Jadi maksud soal ini adalah kalau salah satunya dirubah, besarannya dirubah, gambar grafiknya tentu berubah. Nah, nanti kamu memilih mana gambar grafik yang tepat untuk perubahan itu. Contoh misalkan gini. Contoh misalkan jumlah lilitan di 2 kali lipat. Jadi N yang kedua ini 2 kali N. Jumlah lilitannya N yang kedua di 2 kali lipatkan. Dilipat gandakan. 2N. Nah, nanti yang terjadi apa? Grafiknya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Grafik ini kan ini ya, persamaan ini grafiknya ini. Kalau sekarang jumlah lilitannya dilipat gandakan, maka bentuk grafiknya seperti apa? Apa bedanya dengan grafik yang ini? Siapa bisa jawab? Ini apa? Amplitudenya jadi 2 kali lebih tinggi. Betul, ini dia man of the match. Jadi GGL-nya nanti 2 kali lipatnya, karena sebenarnya tinggal pakai perbandingan gitu ya. Kalau N-nya 2 kalinya berarti GGL maksimumnya jadi 2 kali. Jadi kalau digambarnya kira-kira
Ini gambar ya. Nah, berarti gambarnya agak tinggi sekarang, kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini jadinya 2 kali GGL maksimum yang awal tadi. 2. Ya, jadi amplitude 2 kali. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti di sini masih periodenya masih sama karena tidak ada perubahan omeganya. Gitu ya. Nanti apa yang terjadi kalau omeganya berubah nih? Omeganya katakan 2 kali lipatnya. Nah, nanti akan kamu analisis omeganya, nanti pengaruh omega kan, omega itu persamaannya adalah 2πf kan gitu ya, atau 2pi per T. Jadi nanti kalau omega berubah, nanti ada perubahan di F atau di T-nya. Nah, jadi di grafiknya itu periodenya jadi berapa, atau frekuensi jadi berapa. Gitu ya, jadi sesuaikan dengan apa perubahan yang ada di soal. Perubahan yang diminta, atau perubahan yang diketahui apa, bentuk grafiknya seperti apa. Gitu, bisa dipahami? Atau ada pertanyaan, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di ujian. Gitu. Ini salah satu yang apa namanya, yang kategori yang sedang sampai sulit lah gitu. Ya, maksudnya kita analis kalau itu agak berpikir lebih 2 kali lah gitu kan. Gimana nih bentuk grafiknya jadinya gitu. Analisis. Kalau menentukan itu cuma menghitung biasanya gitu kan. Gitu. Kalau analisis ada tahapannya kalau analisis. Analisisnya, analis. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Lanjut ya. Menganalisis penerapan induksi elektromagnetik pada senar gitar listrik. Wah, ini aplikatif nih. Senar gitar listrik maksudnya adalah senar gitar listrik berarti ya gitar listrik gitu ya. Nah, pada gitar listrik mungkin Bapak buka di sini apa namanya? Jadi nanti disajikan gambar ya. Bapak mau buka sur ya. Ada yang tahu sur gitarnya para sultan ya kan? Nah, ini ya. Nih ya, jadi nanti disajikan gambar kira-kira ya kayak gini aja. Yang berkaitan dengan elektrik gitu ya, musik elektrik itu misalkan bass, misalkan apa namanya, gitar ataupun yang lain yang prinsipnya menggunakan string senar, kemudian ada bagian mesinnya yang berfungsi untuk menangkap getaran daripada apa namanya, dawainya itu atau senar itu menjadi apa namanya, menjadi apa ya, menjadi sinyal atau pulsa listrik gitu kan, sinyal listrik yang selanjutnya nanti dikuatkan oleh amplifier. Itu yang suka main musik mungkin nih nanti bisa sharing ke teman-temannya dia, misalkan Hanan gitu kan, musisi kita kan. Hanan siapa lagi ya, IPA 8 tuh yang suka main ya? Ryoga ya, vokalis kita Ryoga ya. Ryoga mana suaranya nih, Bapak getok nih kalau nggak ada suaranya. Ryoga, Ryoga, tolong jelasin di Ryoga dong ini dong. Ryoga, suara kamu putus-putus sih. Sebentar. Tuh, suara kamu kayak robot dah, putus-putus. Nah, gini, nanti jadi nanti kamu dikasih beberapa pernyataan yang berkaitan dengan prinsip induksi elektromagnetik yang diterapkan pada gitar listrik. Jadi ini senar, ya. Ini senar, tahu ya senar. Ini senar itu kalau gitar listrik itu senarnya dari logam, string. Kan senar itu ada 2, ada yang dari nilon. Nilon itu ya kayak macam ya nilon, kayak plastik lah. Dia magnetannya nggak ada. Kalau logam kan magnetan. Di mesinnya ini namanya pick up nih. Kalau yang suka main musik pasti tahu nih pick up, atau kalau bahasa kita mas spool gitu ya. Bahasa apa namanya, sehari-hari itu lebih kenal mau beli spool lah. Gitar bolong mau dipasangin spool gitu. Pick up mesinnya lah gitu ya. Di sini terdapat kumparan dan magnet. Di sini itu ada coil kumparan gitu ya. Ada magnetnya. Plus magnetnya. Nah, magnet ini akan mempengaruhi si stringnya. Jadi kalau string logam didekatkan dengan magnet, ya berarti terpengaruh sifat kemagnetannya. Ya, kita sebutnya adalah termagnetisasi. Jadi si string ini termagnetisasi oleh magnet yang ada di pick up. Nah, selanjutnya kan dimainkan kan, kemudian nanti ini ada colokan jack sini ya, jack nih, kabel jack lah gitu ya, kabel audio. Nanti selanjutnya kan pasang ampli gitu kan, ampli. Kalau ini tuh syarat gitar listrik kayak gini kan. Kalau nggak ada ampli mana bisa didengar
Jadi dia benar-benar terpusat elektrik gitu ya, namanya gitar elektrik tuh nggak ada ampli, nggak terhubung listrik nggak bakal bisa terdengar gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi saat dimainkan nih magnetisasi ini berubah-ubah, mungkin nada tinggi, nada rendah gitu kan. Magnetisasinya nanti ditangkap oleh si kumparan-kumparan yang ada di pickup ini gitu ya. Kemudian terjadi induksi elektromagnetik. Ada arus induksinya. Selanjutnya arus induksi ini masuklah sini kan di dalamnya ini ada kabel-kabel ini. Sinyalnya selanjutnya diteruskan ke ampli. Nah, selanjutnya oleh ampli ini kan sifatnya dia menguatkan suara gitu ya. Sinyal-sinyal suara itu dikuatkan amplifier. Selanjutnya ya terdengarlah suara gitu kan. Enak mainnya gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pernyataan tentang proses atau tentang aplikasi pada induksi elektromagnetik pada peralatan gitar listrik atau alat musik yang berbasis listrik. Gitu ya. Tadi cerita Bapak begitu, jadi nanti menganalisis, kamu lihat pernyataannya tepat atau tidak. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau ada lanjut. Balik lagi ke sini. Kemudian 12. Udah jam 8 ya. Habis ini pelajaran siapa? Enggak? Bu ini ya? Miss Yeni? Sejarah, Pak. Oh, sejarah, Miss. IPA 8 ini, Miss. Sejarah Pak Matasik atau Bupur? Bupur, Pak. Bupur ya. Udah kasih linknya belum? Apa mau bikin link baru? Biasanya sih sama, Pak. Sama. Nah, di info ya, nanti kita nunggu sampai Bupur masuk aja lah. Gitu kan, ini kan tadi kita mulai telat ya. Bapak tuh ngoprek-ngoprek kamera di atas dulu ya kan. Sampai Bupur ya. Kalau Bupur udah datang, kasih tahu ya. Ini kita sambil lanjut nih. Karena nanti kalau kita gabung sama IPA 7, nanti jam kelima tuh IPA 7 udah hampir selesai itu kemarin kita bahas di kelas di PTM itu ya. 12. Menentukan GGL maksimum generator. Nah, ini apa namanya tinggal menghitung. Kalau menentukan tuh menghitung. Ya, persamaan ini bakwan ya. GGL maksimum itu bakwan. B kali A luas penampang kali kecepatan sudutnya omega kali n bakwan. Ya. Jadi tinggal dianalisis, besarannya dilihat kali semua bakwan. Oke. Itu 12. Kemudian 13 menganalisis daya yang hilang pada traforil. Menganalisis daya yang hilang pada traforil. Nah, kenapa traforil bisa hilang? Lawannya traforil itu trafo ideal. Kalau trafo ideal tidak ada yang hilang dayanya. Ya, kalau trafo itu ada di adaptor atau di charger, gitu kan? Charger itu tidak akan panas, ya kan? Panas itu adalah salah satu efek samping gitu ya. Di mana kalornya itu energi kalor itu atau energi dari listrik itu terbuang percuma, tapi itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Nah, itu trafo real. Jadi ada sebagian yang terbuang menjadi energi panas. Sebagian energi ya, energi atau daya gitu ya. Energi atau daya terbuang. Terbuang kemana? Mayoritasnya adalah menjadi energi panas. Gitu ya. Jadi nanti kira-kira nanti untuk yang 13 ini diberikan nanti besaran-besaran daya masuknya berapa, daya inputnya berapa, daya inputnya, daya outputnya berapa, kamu diminta berapa daya yang hilang. Ya, prinsipnya apa namanya daya yang masuk ya, daya input ya, P input itu sama dengan daya output ditambah dengan daya yang hilang. Prinsipnya ya, ini kekekalan energi sebenarnya kan. Jadi P input nih kan jadi output. Kalau misalkan di traforil ya sebagian hilang. Jadi tapi kalau ditambahkan P output ditambah P yang hilang ini ya sama. Prinsip kekekalan energi. Tapi nanti traforil itu efisiensinya kurang dari 100% karena nanti P out dibagi P in kali 100%. Untuk traforil pasti efisiensinya kurang dari 100%. Gitu. Jadi menghitung P yang hilang tinggal kurangi aja P input dikurangi P output kan gitu ya. Jadi nanti dalam kasus itu nanti di soal itu kamu cari P inputnya berapa, P outputnya berapa sehingga P yang hilang tinggal dikurangi.
Kalau ditanya efisiensinya tinggal dibagi P out per P in. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pernyataan. Pernyataannya tepat atau tidak, kamu analisis berdasarkan prinsip trafo real. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya lupa panggil. Alif Raya. Nah, Bapak panggil ya. Alif Raya ada pertanyaan? Ya Pak, Ada pertanyaan? kondisi Pak sejauh ini. Nggak ada. Oke, Aman Alif sejauh ini, siap. Pak. Saya siap ulangan, Pak. Nah, sekarang nggak siap Alif ya. 14 sama ya, masih trafo tapi trafornya perbandingan nih, menganalisis cara kerja trafo ideal dan trafo real. Trafo ideal dan trafo real. Jadi dinyatakan juga beberapa pernyataan, tapi dalam pernyataan itu ada yang trafo real, ada yang trafo ideal. Ya, nanti ditanya mana pernyataan yang benar gitu ya. Ya, masih berkaitan dengan trafo ya. Pokoknya tadi trafo real efisiensi kurang dari 100%, kalau trafo ideal efisiensinya 100% sempurna dia. Nggak ada energi yang terbuang jadi energi panas itu. Perfect. Oke, itu ya 13-14 tentang trafo. Oke. Lanjut 15. Nih kita clear dulu. Menentukan nilai kuat arus pada rangkaian sebuah rangkaian arus bolak-balik. Menentukan nilai kuat arus pada rangkaian sebuah rangkaian arus bolak-balik. Ya. Nah, ini mungkin nanti ada gambar rangkaian ini Bapak agak lupa nih. Pokoknya ada kan, kalau gambar rangkaian arus bolak-balik kan kalau nggak resistor murni kan gitu ya. Ini kan R murni, kalau nggak L murni kan gitu ya. Nah, masing-masing nanti bisa kamu analisis besar arusnya. Gitu ya. Jadi ntar ini aja nih. Ini XC. Yang penting nanti kalau menghitung arus I itu, kalau misalkan ini R murni berarti arusnya itu I-nya. Ya, kalau ini I-nya sama dengan V-nya per R kan gitu ya. Kalau ini I-nya sama dengan V per X L kan gitu ya. XL itu apa? Nah, Bapak tanya nih. XL itu menghitung besarnya, kalau diketahui nanti di sini persamaan ada omeganya gitu kan. XL itu apa? Alif. Masih alif lah. XL itu apa, Alif? Sama dengan? Alif? Halo Pak. Ngitung XL. Misalkan ada omega, di sini ketahui L-nya. XL itu hubungannya dengan omega sama L apa, Alif? Misalnya itu omega kali L bukan? Iya. Oke. Kalau XC, Alif? Masih alif nih. 1 per omega kali C. Iya, 1 per WC ya. Oke gitu ya. Jadi kalau kalau kapasitor murni ya V per XC gitu ya. Nah, ini masih hangat nih, masih baru pertemuan kemarin ya, masih hangat. Nah, kemudian nanti analisis grafik juga banyak ya. Analisis grafik. Terus 16 dulu nih. Nilai efektif nah maksimum. Ya, jadi nanti mungkin diketahui ada kasus di suatu rangkaian diukur dengan ampere meter atau voltmeter, nilai arus atau tegangannya berapa, ditanya nilai maksimumnya. Ya, apa bedanya nilai efektif ya, I efektif ataupun V efektif ya? Nih, apa beda dengan I maksimum atau V maksimum? Siapa mau jawab nih? Apa bedanya? Apa? Ada yang mau jawab? Dibagi akar 2, Pak. Raka. Gimana Raka? Ulangi. Kalau I efektif itu I maksimum dibagi akar 2. Ya, akar 2. Berlaku juga buat V. Ya, V efektif berarti V maksimum bagi akar 2. Oke, ini persamaannya siapa? Raka. Nah, kalau di aplikasinya saat mengukurnya, I efektif itu atau V efektif ada di mana, Raka? Kalau yang efektif itu yang terbaca di ampere meter atau voltmeter, Pak. Oke, good. Ini ingat, jadi nanti kalau ada kasus misalkan suatu besaran arus atau tegangan diukur dengan ampere meter atau voltmeter, nah itu berarti menunjukkan nilai efektif. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada kata-kata ada arus diukur dengan ampere meter, besarnya sekian. Ada ampere meter, ya, berarti itu nilai efektif. Jadi jangan bingung, Pak, ini efektif apa maksimum? Nah, kalau ada kata-kata ampere meter dan voltmeter,
ya berarti dia menunjukkan nilai efektif. Kalau nilai maksimum gimana, Raka? Ditunjukkan oleh apa? Alat ukur untuk menunjukkan nilai maksimum bisa Yang oscilloscope itu Pak. osiloskop. Osi apa? Osiloskop, Raka. Oke. Iya Pak, oscilloscope. Nah, osiloskop yang tampilannya bentuknya gelombang itu loh, itu osiloskopnya. Oke, tapi yang ini mah nggak ada nih. Maksudnya itu pernah Bapak keluarin gitu kan, tampilan osiloskop, hitung besarnya gitu kan. Nah, kayaknya nggak usah dulu ya, kita belum, kemarin agak terburu-buru kita kan untuk yang ini belum mendalam. Gimana nih ngitung atau membaca hasil pengukuran di osiloskop belum. Jadi nggak apa-apa keluarkan lah. Ntar sadis. Oh, kan nggak diajarin bang, mana? Protes nanti ya. Bubur belum masuk ya, ngomong aja. Udah di WA belum? Hanan, udah WA Bubur belum? Nan, Saya belum, Pak. WA tuh gurunya kalau siapa tahu. Hah? Masih di 12 Oh, masih di PAM 4, tapi WA aja Nan. katanya itu sorry miss dia Tanggung. Biasanya Bubur yang nelpon muridnya gitu, Pak. Salah satu muridnya ditelepon. Tapi sih coba Atau WA ngasih dulu tahu nih, Pak. duluan aja. Yang bagus itu WA duluan, jangan Oke, Pak. gurunya. Atau lupa. Ya, yang bagus itu kamu udah kumpul gitu kan. Nah, gurunya masuk. Kamu ngasih tahu duluan. Jangan Siap, gurunya Pak. mulu nanya gitu kan. Ya. Udah Bubur masih di sana, masih tanggung ya, kita lanjut dulu dah. Nih 16 ada pertanyaan 16 tentang efektif dan maksimum. Ada ya. 17. Nah, 17 ini ada 3. Jadi untuk grafik rangkaian RLC itu ada 3 nomor nih. Nomor ini, grafik sama ini 3. Jadi 3 itu ini tinggal diurutin aja nih. Ini udah ada clue-nya nih. Jadi satu grafik nanti untuk R murni, satu grafik untuk L murni, satu grafik C murni. Gitu ya. Jadi ada grafik nih, ini grafik rangkaian apa? R murni, L murni, atau C murni? Contoh nih, Bapak tanya nih ya, dari 3 segi-segi ini, satu aja nih ya, nanti Bapak tanya nih. Ini Bapak gambar dulu nih. Misalkan nih, ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya nih. Ini, ya. Ini V, ya. V sama I, ini T gitu kan. Nanti gambarnya agak ini ya, biar kelihatan nih. Agak tricky ya, tricky. Kan gini nih. Ini yang hitam, misalkan ini Bapak mau ini tegangan yang hitam. Terus yang hijau nih misalkan nih bentar ya. Ini yang hijau, aduh. Nah, yang hijau ini I. Nah, gambarnya gini. Yang hijau ini I, yang hitam V. Ini R murni, L murni, apa C murni? Siapa mau jawab? C murni ya Pak. C murni. Raihan lagi. Man of the match kita hari ini. Ini rangkaian, grafik untuk rangkaian kapasitor murni. Dari mana tahunya, Raihan? I-nya mendahului V 90 derajat. Ya. Tuh, I-nya mendahului, nih I mendahului V 90 derajat. Dari mana tahu 90 derajat, Pak? Perhatikan di sini satu nilai saat tegangannya 0, I-nya mencapai nilai yang perbedaan sudut fase 90 derajat. Ini saat nih V-nya 0 gitu kan, V-nya 0. Di sini V-nya 0, I-nya tuh udah start dari I maksimum. 40 students. Gitu ya. Nah, saat V-nya mencapai maksimum sini, Vmax gitu ya, I-nya 0. Gitu ya. Saat V-nya 0, I-nya mencapai maksimum lagi, tapi di
di fase negatifnya ya, di min I. Nah, kalau seperti ini, yang satu maksimum, yang satu nol, itu adalah perbedaannya 90 derajat. Bisa diketahui I-nya lebih di atas duluan nih, berarti I-nya mendahului, berarti C murni. Kalau L murni, yang ada bubur. Udah ada bubur ya, bubur? Nggak apa-apa, Pak. Saya baru selesai juga agak Ya, telat ini, Pak. Itu nggak apa-apa, Pak. Tunggu, nggak apa-apa. udah bubur. Aku mempersiapkan. Iya. Lanjut, nggak apa-apa, lanjut aja sebentar, nggak apa-apa. Oh gitu. Nih. Nggak apa-apa sebentar. Iya, bubur. Iya. Satu lagi ya bubur ya, satu lagi ya. Nggak masalah, Pak. Saya juga lagi, nih muka saya lagi gatal-gatal, lagi alergi. Iya. Oke, jadi itu ya. Jadi tiga menganalisis grafik ini ada 3 nomor. Ya, makasih bubur. Ada 3 nomor untuk menganalisis grafik. Jadi pelajari untuk grafik R murni bagaimana, L murni, C murni bagaimana, gitu ya. Kemudian satu lagi diagram fasor. Diagram fasor itu juga ada fasor, ya. Bisa juga nanti diagram fasor kamu menentukan itu R murni, L murni, apa C murni. Contoh nih, satu-satu saya tanya nih ya. Misalkan Bapak gambar gini. Kiri bawah ya. Misalkan gini nih. Ini sama gini nih. Nah, ini V ya, ini I. Ini 90 derajat. Fasor. Nah, kalau seperti ini diagram fasor ini untuk R murni, L murni apa C murni? Siapa mau jawab? V-nya Berapa? mendahului berarti itu untuk yang induktor murni ya, Pak. Siapa nih kamu nih? Raihan ya? Oh iya, Raihan lagi. Man of the match. Pokoknya yang aktif-aktif gini nilai mau beres lah, tenang aja Bapak ya, Raihan. V-nya mendahului ya. Perhatikan di sini kalau seperti ini V mendahului I, berarti ini L murni 90 derajat, mendahulunya berarti L murni, induktor murni gitu ya. Nah, jadi nanti untuk fasor yang lain, fasornya emang begini Pak, ya nanti bisa fasor untuk yang R murni, yang C murni bagaimana, dipelajari lagi. Yang penting nanti yang keluar adalah fasor, kamu menentukan itu untuk rangkaian apa. Kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai 20 nomor ya. Setelah ini nanti jam ke-5 kita 25 nomor lagi. Ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak tutup? Oh, ini 45 ada gabungan sama IPA 7 ya. Nah, ini IPA 7 ini baru bahas ini IPA 8 kisi-kisi. Baru nomor 20 gitu. Oke, Bapak akhiri sampai sini untuk apa namanya? Pelajaran hari ini ya. Nanti IPA 7 IPA 8 ketemu lagi jam ke-5 ya. Linknya jangan lupa WA Bapak lagi. Ya, apakah pakai link IPA 8 apa IPA 7 gitu ya. Tapi Bapak akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti jam ke-5. Bubur, makasih Bubur. Bapak izin ya. Kan rangkaian harus bolak-balik. Rangkaian harus bolak-balik. Kemudian ada sumber tegangan. Nanti di sumber tegangannya ada persamaannya. Misalkan gini, V. Misalkan 10 akar 2 sin 20 pi T. Misalkan gini ya. Nah, berarti kalau gini, apa namanya, omeganya yang mana? Misalkan ketahui persamaannya V 10 akar 2 sin 20 pi T. Jawabannya Bapak mau nanya. Siapa nih ya? Tunjuk Pak Raizal nih, ada yang dekat Bapak aja nih. Raizal mana? Raizal Zahra. Raizal. Mana Raizal? Raizal. Wah, lagi ngambek sama Bapak ya kan. Saya nggak mau ngomong sama Bapak. Mutiara Sabita. Mutiara Pak. Sabita. Nah, kalau ada persamaan ini, Mutiara nih, omeganya yang mana, Mutiara? Yang 20, Pak. 20 saja apa 20 pi? 20 pi. 20 pi. 20 pi. Nah, berarti kalau nyari frekuensi tinggal bagi aja, gitu ya. Jadi 2 pi F sama dengan 20 pi. Pi-nya F-nya berarti 10 Hz. Gitu. Misalkan ya, ini contoh aja nih. Gitu ya, jadi cuma diberikan persamaan, tinggal cari omeganya, itulah nilai F-nya, 2 pi F. Gitu doang. Gampang kan? Ya.
Atau mungkin nanti bentuk persamaan berbeda bentuk persamaannya gitu ya. Nah, tinggal cari omeganya ya. Jadi dari soal itu cari aja nilai omega gitu kira-kira. Oke, nanti kita coba soalnya. Habis ini, setelah ini habis nih kita coba beberapa nomor. Pokoknya sampai jam kita habis kita ngerjain soal terus ya. Dua nilai kebalik. Nah, ini ada 2 nih. Ya, ada 2. Kira-kira nanti ini ada rangkaian lagi misalkan ya. Rangkaiannya yang nggak tahu rangkaian apa RL, apa R saja, L saja atau RLC gitu ya. Taruhlah misalkan kita lengkap gitu ya. Ini kan RLC ya, seri RLC. Kemudian ada V-nya gitu kan, sin omega T gitu ya. Kemudian ada R-nya, ada L-nya, ada C-nya gitu ya. Berarti kamu nyari I-nya. Nah, I ini misalkan yang ditanya efektif atau mungkin maksimum. Ya, baik I efektif atau maksimum, maka kamu harus nyari Z-nya dulu. Ya, jadi tahap pertama untuk mengerjakan ini kamu nyari Z-nya dulu. Nyari Z. Nah, Bapak mau tanya nih. Persamaan untuk mencari Z. Nah, Z ini siapa nih yang dekat Bapak aja nih? Teresia nih. Iya, Pas Pak. nih. Nah, ngitung Z gimana? Ngitung Z akar apa? Dari bisa lupa. Lihat dulu, catatan nggak apa-apa, lihat aja. Oh, Pak. Lihat. Tapi respon dulu. Iya, Pak. Nih, lihat dulu. Lihat aja. Ini gunanya latihan kan itu. Lupa lihat, tapi jangan nggak ada respon gitu kan. Tapi jangan lama-lama juga, Tere. Oh iya, Pak. R kuadrat, Ya, akar dari R kuadrat, plus plus tanda kurung XL min XC kuadrat. Ya. Oke, jadi mau harus efektif atau harus maksimum gitu ya. Nah, harus kamu tentukan Z-nya dulu sehingga nanti kalau nyari V efektifnya di Z gitu kan. Atau kalau nyari I maksimumnya ya V maksimum dibagi Z gitu ya. Nah, V efektif V maksimum ya tinggal cari. Kalau ada persamaannya berarti kalau yang di depan ini kan V maksimum amplitudenya ya. Nyari V efektifnya tinggal dihubungkan tadi ya, V efektif itu berarti V maksimum dibagi akar 2. Gitu ya. Kemudian jangan lupa XL XC gitu ya. XL berarti omega kali L atau kalau XC-nya adalah 1 per omega kali C gitu ya. Gitu. Habis ini kita hitung ya, ada soalnya di sini. Soal latihan untuk PAS lah gitu ya. Soal latihan. Kemudian atau ada pertanyaan sama sini? Kita persamaannya ya. 24. Menganalisis sifat rangkaian RLC, seri RLC, sifatnya resistif, induktif, atau kapasitif. Nah, ini tinggal kamu melihat nilai XL dan XC-nya. Ya. Jadi analisis sifat rangkaian, ada rangkaian misalkan, ya mungkin kamu harus menghitung dulu XL-nya berapa, gitu kan. Atau XC-nya berapa, gitu ya. Nah, nanti dari besarnya XL, XC ini kita bisa menentukan sifat rangkaian seri RLC itu apakah resistif, induktif, atau kapasitif. Nah, Bapak tanya nih, nanya lagi dong, Bapak lagi senang nanya ya kan. Kalau XL sama dengan XC, ini sifatnya apa nih? Bapak mau nanya bulan ya, ada di display Bapak adanya bulan. Bulan. Bulan, monitor bulan. Nah, bulan tuh tutup lagi mic-nya udah buka tadi. Bulan. Iya, Pak. Nah, ya. Jangan ditutup lagi atau buka aja. Kalau XL sama dengan SC ini sifatnya apa bulan? Apa resistif, apa induktif, apa kapasitif? Kapasitif bukan, Pak? Apa? Kurang kencang? Kapasitif bukan, Pak? Kapasitif. Kurang tepat. Kalau sama, ya sama. Jadi kan nanti ada tiga kemungkinan nih bulan. Ada XL sama dengan SC, ada XL lebih besar daripada XC, ada XL lebih kecil daripada XC. Nah, kalau sama ini urutin aja. Ini resistif. Gitu ya, bulan.
Diingat ya. Nah, ini apa namanya? Ada ini keluar nih, serius Bapak nih. Kalau XL lebih besar dari XC apa bulan kira-kira? Lihat yang menang tuh XL-nya. Berarti apa bulan? Induktif. Iya, induktif. L itu induktor, berarti kalau XL yang menang induktif. Berarti kalau XC yang menang nih, berarti kapasitif. Ya, udah, gampang. Oke, itu 24. Jadi nanti sebenarnya ada beberapa pernyataan ya, beberapa pernyataan berkaitan dengan sifat rangkaian seri RLC gitu ya, berdasarkan nilai XL dan XC-nya. Jadi aku pilih pernyataan yang tepat apa, gitu ya, berdasarkan ini, kira-kira gitu. Oke, lanjut, last one gitu kan, last one nih. Menganalisis besaran rangkaian RLC. Menganalisis besaran-besaran rangkaian RLC. Ini mungkin hampir mirip dengan yang di 23 ini ya, hampir mirip sih ini kayaknya. Jadi nilai Z-nya. Jadi ini nanti ada beberapa pernyataan berdasarkan rangkaian yang ada ya. Misalkan gini. Misalkan ada rangkaian seri RLC, gambar lagi gini ya. Gini. Nah, ini disajikan beberapa pernyataan tepat nggak gitu ya. Misalkan nomor 1 Z-nya sekian. Benar apa enggak gitu ya. Benar atau salah gitu ya. Biasa ada 4 pernyataan gitu kan. Tipe soal yang kayak gini. 4 pernyataan berdasarkan rangkaian ini. Misalkan I efektifnya sekian. Benar apa salah nih? Gitu ya. Jadi kamu analisis seperti yang nomor 23 tadi. I-nya berapa, Z-nya berapa gitu ya. Terus sifatnya mungkin sifatnya ya. Sifatnya nih mungkin berdasarkan nilai XL dan XC-nya. Berdasarkan nilai XC dan XC. Sifat rangkaiannya apa nih? Gitu ya. Berarti kamu hitung XL, XC. Ya, dari ngitung XL, XC sih sebenarnya untuk ngitung Z, hitung duluan gitu ya. Tinggal kamu lihat aja nanti XL, XC-nya ini berapa nih. Kayak gitu kira-kira ya. 4 ini ya pernyataan apa? Nggak tahu, Bapak lupa. Ya, jadi pernyataan-pernyataan mana yang tepat berdasarkan rangkaian seri RLC. Dihitung besaran-besarannya, Z, I, atau V, gitu, atau periodenya, atau frekuensinya, dan lain-lain. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, Bapak mau share ini. Ini soal latihan ya. Ini soal latihan, nanti bolehlah Bapak share ini kalau mau. Bapak lupa punya soal ini ya? Kan Bapak share aja, nanti Bapak share ya. Mungkin dari kisi-kisi itu mana nih? Kira-kira yang kita mau ulang nih, yang mana nih? Ini tuh hampir mirip dengan yang tadi. Kira-kira yang mau diulang yang mana nih? Kisi-kisi yang mana? Ada request? Tuh, ini kayak kisi-kisi yang tadi, itu nomor berapa nih? Boleh request nih, sisi berapa nih yang, Pak ini tuh maksudnya gimana sih? Nah, ini boleh nih. Ada? Atau nggak ada? Saya udah ngerti semua, Pak. Siap ulangan. Ada yang ulang tahun tuh. Mungkin ini ya, coba ya. Ini nih, kita sama-sama ngitung ya. Jangan Bapak mulu ngitung, Bapak udah bosan ngitung gini. Nomor 13 kita coba. Ini yang bentuknya diketahui persamaan ya. Kita coba 13. Nanti mungkin ada yang annotate boleh. Atau di gimana nanti ya. Kumparan dengan 10 lilitan, berarti N-nya ya. Jumlah lilitan mengalami perubahan flux magnetik dengan persamaan Si 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T pangkat 2 plus 5. Dengan Si dalam Weber dan T dalam satuan second, tentukan GG limit Si saat T 1 second. Nah, langkah pertama tadi gimana? Diturunin, Pak. Langkah turunin. Ya. Ada yang mau annotate? Tadi siapa nih? Raka ya? Raka mau annotate, Raka? Saya coba, Pak. Ya. Annotate dibuka ya kalau. Terus boleh nih nomor 14 nih barengan annotate kan bisa nih. 14 siapa nih yang mau annotate? Ini juga ada di kisi-kisi tadi ya. Menentukan 14 boleh yang mau annotate. Oke, langsung turunkan ya. Si aksen si turunannya maksudnya ya. Oke.
Ayo Tere, Tere mana Tere? Anotin dong 14 Tere. Ya Pak, ini saya kaku Oke, banget tapi. Nah, nggak apa-apa, itu juga Raka tuh kayak gitu nggak apa-apa, yang penting ngebaca kan. Maklum lah pakai mouse gitu kan. nggak punya mouse. Ayo, Re. Benar. Nggak punya mouse, touchscreen lebih bagus harusnya. Saya pakai Oh, pakai pakai ini ya? trackpad-nya aja ya. Iya. Mousepad itu. Oh ya udah, pokoknya kebaca lah gimana caranya. Untuk kelihatan belum Pak? Belum ya? Belum. Benar, Pak. Annotate bareng bisa kan ya? Udah belum Pak? Oh, udah kelihatan. Udah. Irma, mana sih Irma? Nyanyi burakan tuh. Irma, kan aku tadi WA ke dirimu, kan waktu itu butuh ini kan, butuh pengabdi masyarakat. Ini 52 nih berapa mana ini? 52 kurang 20. Pak, saya ketik aja ya Pak, susah. Ketik. Oh, pakai insert text gitu. Ya udah terserah, pokoknya kebaca lah. Oke. Tere udah duluan nih. Galaxy oke, good Tere. Kalau ditanya nih arah arus induksinya Tere, itu kan ada Ya, Pak. besar dan arah Lagi arus ngetik. induksinya apa? Lagi ngetik. Oke. Benar, Pak. Bisa. Oke, Raka good. Satuannya Raka? Oke, Raka. 8,6 volt ya. Mana Tere? Arahnya? Kayak depan kanan? Benar, Pak. Lagi ngetik. Ibu jari arah kecepatan. B-nya kan dot. Pakai 4 jari keluar telapak tangan arah I-nya. Oh, kamu hitung besarnya. Arahnya? Ya, besarnya 1 ampere. Oke. Ya, besarnya ada kan, Pak? Besarnya boleh. Berarti arahnya dari P ke Q. Ya, ke bawah ya. Ke bawah I-nya. Oke. Good. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita coba yang lain. Yang menurut Bapak pelatihan ya. Nah, ini boleh lah nih untuk yang tadi terakhir nih. Boleh nih 15. Ada persamaan GGL dari suatu generator. GGL-nya 220 akar 2 sin 120 Pt. Tentukan frekuensi sumber listrik, tegangan maksimum dan nilai efektif. Jadi ada tegangan efektif ada 3 nih. Frekuensinya berapa, tegangan maksimumnya berapa, tegangan efektifnya berapa. Ada yang mana, Ted?
Yang banyak WA Bapak minta tambahin nilai dong. Ayo annotate nih. Saya boleh coba. Siapa? Timothy, good. Timothy, Boleh. ayo Timothy. Yang merasa nilainya, Pak, saya kurang nih semester 4 nih, saya nilai segini kurang nih. Ayo annotate. Itu boleh nomor 16 tuh boleh tuh. Siapa mau tuh? 16. Ini tuh di kisi-kisi ada nih, tapi kalau di kisi-kisi kan yang gambar grafik ya, tapi ini hampir kayak gini ya. Jadi maksudnya dirubah besaran-besarannya, luas penampangnya, ada lilitannya dirubah gitu kan. GGL maksimum jadi berapa? Perbandingan itu ya. Nah, ini boleh nih 16 siapa nih mau nih? Mana tadi? Saya mau coba Pak nomor 16. Timothy, bukan frekuensi resonansi. Ini persamaan frekuensi resonansi nih kalau ini Timothy. Frekuensi sumbernya. Oh ya, Pak, Frekuensi sorry. sumbernya. Yang pakai omega 2 PF itu, Ya, Pak, ya. Timothy. Oke, good. Timothy, ini 4/9 ya. Scudetto ya. 1,5. 2,52. Oke, 49 ya. Ini yang Scudetto bisa baca nggak nih yang lain? Oke, good. Scudetto. Nah, Bapak catat. Pokoknya ini yang aktif-aktifnya Bapak catat ya. Bu Gadis. Iya. Sudah bilang-bilang. Kalau Bumi itu berapa ya? Raka ya tadi ya. Tanyahan ya. Oke, lanjut ya. Lanjut terus yang mana ya? Ini nggak usah. Nah, yang 20 kali ya. Nah, ini yang mungkin kisi-kisi yang di tadi nomor 23, 25 itu ya. Nah, coba nih siapa yang mau annotate nih. Jadi ada persamaan. Ini agak panjang nih kalau gini ya. Emang yang 23, 25 itu agak panjang nih. Jadi kamu harus satu-satu ngitung kan. Ini L-nya, ini C-nya, kamu ngitung XL, XC-nya gitu kan. Ini ada persamaannya.
Di sini ditanyakan tentukan nilai kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian. Ya, jadi I maksimum. I maksimum. Jadi kita bagi aja nih mungkin siapa yang mau ngitung Bapak garisin nih. Kan ini bertahap ya, maksudnya nggak bisa langsung nih di sini kita bagi nih. Jadi ada yang ngitung XL, coba kamu hitung XL-nya dulu, annotate ya, yang SC-nya gitu kan. Nanti setelah ngitung XL, XC, oke, kita bisa nanti ada yang ngitung Z. Siapa yang mau nih? Yang mau nilai aja, yang mau nilai. Hitung Z. Berapa? Setelah hitung Z baru ketemu terakhir orang ketiga nih ya. Hitung Z, berarti ngitung IMAX-nya yang ditanya. Ayo, Saya 3 boleh orang. anotit Siapa? yang atas. Boleh. Alif. Sultan. Sultan yang mana? Sultan yang mau atas. Alif yang bawah aja deh, Alif. Yang mana, Pak? Sultan mau yang atas. Sultan, Alif yang Z aja. Sultan. Jadi nggak Sultan? Mana Sultan? Jadi ya udah XL, XC. Ya. Terus siapa? Saya mau Tadi siapa tadi? Dia mau dia. yang I. Ya. Atau nih boleh deh hitung frekuensi sini nih, siapa nih orang keempat nih di bawah nih, kiri bawah. Coba hitung frekuensinya. Frekuensi dan periode dua deh biar panjangan dikit. Nih di sini nih. Ini 1, ini 2, ini 3, 4 sini nih. Terus siapa nih mau annotate? Sultan. Tadi siapa nih? Alif ya tadi ya? Jadi nggak Alif? Kamu nungguin Sultan berarti, Alif? Iya, Pak, benar, Pak. Dia, jadi dia nungguin Sultan juga ya? Jadi, Pak. Yang keempat siapa nih? Yang keempat bisa duluan nih kayaknya deh. Frekuensi periode bisa duluan. Siapa yang mau? Ayo, siapa? Yang mau ditambahin nilainya kalau nggak mau ya. Siapa nih? Hah? Aduh, kurang kenceng ya. Siapa? Naya, Pak. Hah? Kurang kenceng suaranya? Naya, Pak. Naya. Naya, langsung ke yang keempat ya. Boleh Naya. Naya, yang keempat ya Naya. Ayo Naya. Di sini aja, aku tidak melihat semua atau aku yang benar. Yang ada culakan gimana? Iya, lo kerja di sini aja. Ya udah, aku kerja di sini. Nama-namanya paling nggak itu tuh. Ini tempat ada. Itu X-nya udah ketemu duluan tuh. Si Alif Sultan. 10 ya, sama. Oh, naik dulu ke atas ya. Bagi 100.000, 10 ya sama ya. Nolnya 5 dong. Satu lagi Sultan yang bawah. 200 kali 500, 100.000 ya. 10, oke. Pak, satuannya benar nggak, Pak? Satuannya ohm ya, betul. Z ohm. Nah, nomor 3 siapa tadi? Dia tinggal bagi deh. Oke. Oke, nah ya betul.
Berarti ini pakai V maksimum, pakainya yang 26 sin 200 T kan, Pak? V maksimum berarti yang mana? Oh, V maksimum ini dibagi dulu ya sama itu efektif. Eh, dari persamaan ini udah ada V maksimumnya naik. Siapa? Dia. Yang mana V maksimum yang mana? 26 ya? Udah, tinggal bagi kan. Bentar, Pak. Maaf ya, saya pakai HP jadi agak ribet. Pakai HP. Ya, ya. Z-nya udah ada 13 tuh. Iya, nggak ketulis. Sama dengan 2 ampere. Gitu ya, Pak? Oke, good. Udah, makanya nanti yang nomor itu kayak gini. Jadi besar-besaran ya itu. Oke. Gitu ya. RLC mah gampang lah. Oh, ini enggak nih. Atas lagi yang ada kisi-kisinya ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini kisi-kisi yang itu ya, nomor berapa tadi itu? Ada tuh ya. Nomor 10. Kawat A, kawat B terpisah 2 meter. Harus masing-masing 1 ampere, 2 ampere. Kemudian ada kawat ketiga nih ya. Tentukan di mana kawat C, kawat ketiga atau kawat C harus diletakkan agar resultan gaya pada C sama dengan 0. Nah, di mana? Di kiri, tengah, apa kanan nih kalau gini? Ada mau yang annotate? Adakah? Kasih clue dulu ya. Berarti ini siapa nih? Siapa nih? Raihan. Boleh, Han. Ayo, Han. Nah, Han, sebentaran. Ini biar kelihatan, biar sekaligus 2 orang nih, biar kecilin dikit. Nah, boleh nih di nomor 11 juga ada nih kisi-kisi nih. Nomor 11. Jadi luasnya ada, sudutnya 30 derajat ya, terhadap B-nya terhadap bidang ya, ini ya. Arah B terhadap bidang itu 30 derajat ya. Berapa fluxnya? Nah, ini versi kayak tadi nih. Coba boleh nih 10 sama 11, boleh 2 orang. Siapa yang nomor 11 siapa? Yang ini ditanya fluxnya ya, ini ya. Flux. Hah? Nyala? Siapa yang 11? Yang mau nilai? Yang mau ditambahin? Pokoknya mah kalau rajin, aktif, beres lah nilai pokoknya mah. Ayo, siapa? Tinggal B cos theta gitu kan, tapi hati-hati tetanya berapa nih? Apa 30 atau berapa gitu ya. Oh, sorry. Ini fluxnya diketahui tapi ditanya B-nya ya, tinggal dibalik doang. Nomor 11 siapa? Ayo. Saya boleh deh, Pak. Ya. Aku Fitri ya. Ayo. Fitri ya. Panggilnya siapa nih? Fitri ya? Iya, Pak. Ya, ayo Fitri. Itu mili Weber ya. Jadi kali 10⁻³ ya, mili. Jadi kan Weber. Luasnya jadikan meter persegi. Oh, tulisannya Fitri bagus ini. Pakai apa nih, Fit? Mousepad ya? Fitri. Pakai mouse, Pak. Pakai mouse biasa? Iya. Wow, ini mouse-nya apa nih? Mouse gaming ya? Gitu deh, Pak.
Raihan semakin lancar nih, Han. Ini pakai mouse apa pakai mouse pen, Han? Pakai mouse, Pak. Biasa ya. Semakin lancar itu. Emang sebenarnya tinggal pembiasaan aja sih. Kalau pakai mouse biasa itu. Mouse asal mouse-nya enak gitu ya. F-nya bukan F Lorentz, Han. F yang 2 kawat yang mu 0, I1, I2 Iya, itu Pak. loh, Han. Ya. Fitri, ini langsung jawabannya? Fitri. Enggak, Pak. Bentar, Pak. Oh. Tadi dicariin anak 10M. Iya, ada surprise katanya. Iya. Sepi yang kayak gitu. Oh iya nih, sama sih. Pak, saya mau nanya, itu tetanya bentuknya kayak gimana ya, Pak, digambarin? Nah, jadi balik lagi nih ya. Nih, teten 30 derajat di sini. Ini berarti sudut, lihat nih, kan garis B kan yang Iya. ke kanan ya. Ini bidang. Jadi 30 derajat itu antara bidang dengan arah B. Berarti Jadi tetanya gini, yang Pak. tetanya Jadi berapa? gini, Pak, ininya. Ya, boleh kalau tulis gitu. Jadi ini N-nya maksud kamu ya? Oh. N-nya. Ya, berarti yang teta itu ini. Iya, berarti tetanya Berarti berapa? 30. 30 Oh, kan bidang dengan si iya. arah B. Berarti Bidang arah B-nya 30. 60 dong. Ya, 60. Berarti dikali fluxnya ya, Pak? Cuma langsung B ya, dibagi dong. Itu 0,03 apa ya? A-nya, Pak. A-nya ya? Iya. A-nya itu udah Ke jadi meter meter? Kan? Iya, meter. Ke 0,3. 0,3, Pak. Enggak, kan meternya persegi. Iya, kan ada 0-nya. Dia 0,3. Dulu kan 30 kali 10 pangkat min 4 jadi ya. Fit. Kan Oh, luasnya iya. jadi gini. 30 iya, kali 10 pangkat min 4 kan? Iya, benar-benar. Meter persegi. Kali, berarti Nah, dibagi gitu. Ya. 0,1. Bagi fluxnya. Ya. Kali 10 pangkat. 0,9. Min 3. Min 3. Iya. Cos 60 itu. Di kiri kalau toko Rehan ya. Sebentar Han. Ini kali silang ini 2 apa 1 nih Han? Rehan? Kenapa? Ini 2 apa 1 nih? IB itu, oh iya 2 Pak. 2 ya. Berarti 2 pindah ruas. 2 per, kan jarak RCB kan 2 tambah X. Oh iya. Tapi hasilnya bener ya? Iya Pak. Berarti pindah ruas kan X ya? X sama dengan 2 gitu ya maksudnya? Iya Pak. Oke, benar-benar. Tapi ini 2 ya Bapak. Izin deh. Ini 2 ya Bapaknya? 2X ya? Iya Pak. Oke. Oh, Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, siapa nih? Yang ya? garis normal bidang itu selalu dari atas ke bawah kan, Pak? Atau tergantung bidangnya gimana bentuknya? Tegak lurus bidang. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang. Oh, oke Pak, oke. Masuk ke nasional, masuk ke internasional gitu. Karena mengundurkan diri karena belum diterima. Bentar, aku ke Irma dulu sini. 15/9 atau 5/3 ya? 1,6 ya? Satuannya Tesla, satuannya Fitri.
Medan magnet itu Tesla T. Oke, good. Gitu ya. Kayaknya waktu kita udah habis. Tadi itu soal untuk latihan, atau nanti kalau mau nanti dikirim lagi nih kalau mau. Jadi habis ini pelajaran siapa? Pak AP, Pak. Apa ya? Oke deh. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Selamat berjuang untuk PAS ya. Yang mau nambah nilainya PAS harus dikejar sedemikian rupa. Yang kalau masa kurang, PAS mudah. Bener Bapak ini bilangnya mudah ini. Jadi kesempatan kamu pelajari yang dasar-dasar itu, mudah-mudahan sudah bisa dapat nilai maksimal. Oke Bapak ini sampai sini. Mohon maaf untuk kekurangan. Bila tapi kalau hidayah, sampai ketemu semester depan. Waalaikumsalam, makasih Pak. Makasih, Pak. Boleh ya. Waalaikumsalam, makasih Pak. Makasih, Pak.